Halo netizen, kali ini kita ada Mitsubishi Pajero Sport facelift. Nah, kalau yang ini faceliftnya udah beneran nih, bukan bikinan dari Super Mekanik lagi yang kemarin sempat rame itu ya. Dan akhirnya ya setelah 2 tahun mobil ini launching, hampir 2 tahun dia pertama kali meluncur di Thailand pada Agustus 2019 lalu, di Indonesia akhirnya udah dijual secara resmi nih di bulan Februari 2021 ini. Dan kebetulan ini yang tipe Dakar 4x2 ya. Jadi ini varian yang best sellernya lah kurang lebih. Dan ini unitnya lagi ada di Mitsubishi Bumen Reja Abadi. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu yuk. Untuk kuncinya, untuk yang Dakar 4x2 dia tetap sama kayak yang versi sebelumnya, dia ada tombol lock, unlock, dan dia juga sudah smart key. Jadi cukup tekan tombol hitam di handle depan ini untuk mengunci dan membuka. Dia juga sudah auto folding. Dan untuk yang 4x4 sama yang 4x2 Ultimate dia ada tombol satu lagi di bawah sini karena dia ada sistem electric tailgate-nya. Dan yuk langsung kita masuk aja ya. Dan karena ini yang 4x2 Dakar yang non Ultimate, dia interior bawahnya itu dia hitam ya. Kalau yang Dakar Ultimate 4x2 dia beige. Jadi sama seperti yang pre-facelift. Untuk pengaturan juga sama seperti Dakar sebelumnya yang sudah elektrik, bisa naik turun, reclining. Dan untuk Dakar 4x2 juga yang baru adalah dia sekarang punya 7 airbag. Karena yang sebelum facelift itu kan 7 airbag itu baru ada di Dakar Ultimate sama Dakar 4x4. Sekarang Dakar 4x2 yang non Ultimate itu sudah 7 airbag, jadi lebih safety ya. Sama di sini ada airbag untuk lutut juga. Dan untuk masuknya juga gampang nih, ada pilar yang ada grab handle-nya untuk memudahkan akses masuk. Dan karena tadi sudah smart key, jadi cukup kita injak rem aja dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Wih, cakep animasinya. Oke, yuk langsung kita tutup aja ya. Oke, mulai dari setir seperti biasa. Jadi untuk setir ini dia modelnya tetap sama 4 palang seperti yang pre-facelift, cuma di bagian kulit yang di sisi dalam itu sedikit beda. Karena yang kalau pre-facelift itu dia ada motif perforated ini di bagian sisi dalam sini, tapi sekarang udah full rata kulit semua. Pengaturan tetap sama lah pastinya ya, tilt dan teleskopik. Dan di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan layar di speedometer, buat volume, terus ada buat ganti mode, ganti track. Yang sebelah kanan karena ini yang 4x2 Dakar, dia cuma ada cruise control biasa aja, belum ada adaptive cruise control seperti yang Dakar Ultimate sama Dakar 4x4. Di bagian bawahnya ada voice command, atau telepon. Di belakang setir ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakangnya lagi, di sebelah kanan ada tuas lampu yang banyak yang ngira di Dakar facelift ini akan jadi auto mulai dari tipe Dakar gitu ya at least, tapi ternyata di sini belum ada. Jadi cuma ada switch biasa dan ada switch fog lamp. Di ujungnya ada tuas untuk tombol untuk headlamp washer. Di sebelah kiri ada switch wipernya yang sama juga, dia belum auto wiper, cuma ada intermittent timernya aja, sama ada wiper belakang. Untuk instrument cluster, untungnya yang tipe Dakar ini dia juga sama seperti yang seperti di Dakar Ultimate sama Dakar 4x4 ya. Karena sempat ada rumor waktu itu untuk yang Dakar 4x2 nggak dapat speedometer yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau speedometer yang LCD itu at least harus ngambil yang Dakar Ultimate. Tapi ternyata di tipe Dakar ini tetap ada. Dan ini juga canggih banget ya, dia tachometernya nih udah LCD display, terus ada temperatur mesin. Di sebelah kanan ada fuel gauge yang ini lagi habis ya karena ini mobil test drive baru datang juga nih di dealernya ini. Ada MID di sebelah kiri dan ada odometernya tuh, saking barunya, baru 11 km. Ada temperatur udara luar dan ada gear indicator di bagian bawah. Sama yang uniknya di bagian bawah sini tuh ada gambar Pajero Sportnya ya di bagian belakang. Dan kalau kita injek rem, dia juga nyalain lampu rem. Gak penting sih tapi lucu aja. Dan di bagian MID-nya juga lengkap nih, ada average fuel consumption, average speed, sama instant fuel consumption. Ada eco indikator, pengingat service. Di sini ada warning karena ini bensin lagi habis, dia ada ngingetin gitu. Dan kalau kita pencet enter, nah di sini baru ada banyak pengaturannya nih. Ada tipe tampilan, di sini ada tipe 2 ya. Nah ini yang tipe 1, tachometernya lebih
kecil di sebelah kanan dan speedometernya lebih besar dan ada speedometer format digital juga. Kalau kita ganti tipe 2, yang tadi ya tachometernya yang lebih besar dan di sebelah kanan sini ada instant fuel consumption meter. Dan yang paling keren adalah yang tipe 3. Jadi dia kayak rotating disc gitu di sebelah kiri. Keren ya. Dan MID-nya lebih kecil di tengah. Di bagian bawahnya sini ada sub unit speed, jadi ada satuan mile per hour-nya yang muncul dan ada kendali jauh. Jadi di bagian kendali jauh ini kita bisa mengkoneksikan handphone kita, gadget kita, smartphone gitu ya, dengan aplikasi dari Mitsubishi yang kita bisa mengendalikan kayak buka power tailgate untuk yang mobilnya udah ada, terus kayak ngecek kita terakhir parkir di mana kalau misalnya kita lupa, dan pengingat servis itu juga bisa dipantau dari aplikasi tersebut. Jadi tinggal registrasi di bagian MI di sini aja ya. Terus ada alarm istirahat, biasa nih kalau udah jam yang kita pilih nanti dia akan berbunyi. Dan ada efek suara sen ya. Kalau misalnya suara 1 seperti ini, terus ada suara 2. Suara 1 lebih Eropa sih. Dan di bagian bawahnya lagi ada bunyi-bunyian bip-bipnya, ini bisa dimatiin. Bahasa juga ada banyak, ada Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Itali, Rusia, Portugis, Thailand, Indonesia, Turki, Arab, ini kayak Cina, dan ini blank ya. Unit ini bisa ganti konsumsi BBM kita jadi liter per 100 km, miles per gallon hitungan US atau mile per gallon hitungan UK. Suhunya juga bisa diganti nih dari Celsius menjadi Fahrenheit. Ada mode reset buat konsumsi BBM-nya dan balik ke settingan pabrik. Di bagian sini juga ada MID yang lebih besar lagi nih. Kalau kita pencet di sini ada kecepatan rata-rata, konsumsi BBM instan. Ini juga ada lagi eco driving-nya. Di sini ada trip A, trip B, range. Di sini ada warning karena ini lagi udah mau habis ya, dan balik ke menu setting. Jadi ini komprehensif banget nih settingannya. Dan untuk di bagian instrumen kasar seperti itu aja. Lanjut ke sebelah kanannya, ventilasi AC ini masih sama seperti yang pre-facelift, ada list warna silvernya, bisa ditutup juga kalau didorong ke kanan full. Ada start stop engine button tadi, dan ada pengaturan ini ya, spion yang ada pelipatan elektriknya juga. Ada tombol sensor parkir, tombol stability control untuk mematikannya, dan ada tombol untuk mematikan UMS-nya atau FCM-nya juga. Jadi forward collision mitigation systemnya ini bisa dimatiin dari sini kalau kita nggak suka ya. Di bagian bawahnya ada tuas tangki. Untuk pedal-pedal ini masih model gantung semua, dan untuk tuas pembuka cupnya itu ada di bagian sini ya, ngumpet. Untuk door trim dia tetap sama nih, di bagian atasnya plastik. Untuk di bagian bawah nih yang kita senderin ini udah kulit. Ada panel warna hitam gloss. Di bagian atas ini ada ini juga handle pintu yang udah chrome. Ada window lock, central lock, auto up down power window. Di sisi pengemudi aja ada tweeter, speaker, dan ada cup holder sama door pocket yang lumayan panjang, sama ada lampu di bagian bawah pintu. Lanjut ke atas ada grab handle kanan yang buat buka ini ya, apa namanya nih, buat memudahkan kita naik mobil. Yang ini untuk pegangan, dan ada seat belt height adjuster. Dan ini ya, sekarang untuk Dakar 4x2 dia sudah ada 7 airbag lengkap dengan side curtain airbags. Untuk sun visor pengemudi dia ada cermin dan lampunya, ada card holdernya juga di sisi luarnya, dan di spion tengah ini juga sekarang sudah auto dimming untuk yang Dakar aja ya, Dakar 4x2, Dakar Ultimate, sama Dakar 4x4. Di bagian sini juga ada lampu baca, ada switch untuk membuka sunroof, cuma karena lagi hujan jadi kita tutup aja, dan ada penutup plafonnya ya. Yang sebelah kiri ini juga sama, ada sun visor dengan cermin dan lampu, ada grab handle, seat belt height adjuster, dan ada headrest yang bisa dinaik turunin juga. Untuk head unitnya yang di varian Dakar 4x2 ini sedikit berbeda ya. Jadi dia bukan head unit OEM-nya, ini kayak head unit third party gitu yang sebetulnya masih bisa connect kayak ke My Mitsubishi Apps ID.
Dan koneksinya kemungkinan ada Android Auto sama Apple CarPlay, cuma lagi nggak ada kabel nih untuk kita ngetes. Dan untuk sambungannya ada radio, sambungan telepon, media bisa dari Bluetooth dan segala macam. Untuk settingannya kita lihat ya, ada buat settingan suara, terus setting jam, bahasa, tampilan, sama versionnya. Kalau kita masukin gigi mundur, jadi juga sudah ada kamera mundur. Dan di bagian bawahnya head unit ini ada tombol hazard. Dan kalau yang di Dakar 4x2 sama Dakar 4x2 Ultimate maksudnya, sama Dakar 4x4, di bagian sini ada tombol untuk membuka power tailgate-nya. Untuk AC juga ini layoutnya model baru, tetap dual zone, cuma dia sekarang model pengaturan suhunya itu pakai knob. Jadi lebih gampang ya daripada yang dipencet-pencet gitu, walaupun tetap tombol physical tapi kelihatan lebih mewah juga ya, karena dia ada semacam knurling efeknya gitu, kayak di tuas AC-nya expander. Dia tadi dual zone, ada mode AC di sini, mode auto climate control, terus ada fan speed-nya di bawah, mode sync biar jadi single zone satu kabin, ada defogger belakang, sirkulasi udara off, sama yang sebelah kiri ini ada defroster depan. Mode ini untuk arah AC sama untuk rear AC ya, jadi untuk nyalain AC belakangnya. Di bawah ada input USB di bagian sini. Cuman tak kenapa nih di atasnya port USB itu kayak ada sesuatu yang bolong-bolong gitu. Ada yang bilang ionizer lah atau apa, gue juga kurang tahu. Mungkin ada yang lebih paham, bisa komen di bawah. Ada power outlet 12 volt juga, sama ada tempat penyimpanan nih di bagian sini. Untuk transmisi juga dia tetap sama ya, dia otomatis 8 speed torque converter yang ada mode drive. Bisa digeser ke kiri juga untuk masuk manual mode, dan bisa didorong ke depan untuk naik gigi, dorong ke belakang untuk turun gigi. Dan dia juga center console-nya baru. Sekarang dia punya center console yang model floating, jadi kita bisa naruh barang yang lebih banyak lagi, karena ini nembus nih dari kanan ke kiri, bener-bener floating, jadi kesannya lebih premium karena center console lebih tinggi. Dan di softpad sini tuh ada bahan kulitnya ya, jadi kalau kita nyetir lama gitu ya, pas nyandarin ke kaki kita ke center console itu gak sakit kayak yang versi Dakar awal-awal. Di belakangnya juga ada parking brake, tetap ada. Dan yang fitur terbaru sekarang sudah ada auto brake hold, jadi kalau kita lagi lampu merah cukup kita tahan rem aja sampai berhenti, dan mobilnya itu akan tetap direm sama sistem auto hold-nya lagi. Untuk melepasnya tinggal injak gas aja, jadi lebih gampang ya. Dan karena ini yang bukan 4x4, di sini cuma ada tempat penyimpanan kecil gini aja buat naruh kunci atau permen kah, itu bebas. Kalau yang 4x4 dia ada knob untuk pemutar mode 4WD-nya ya. Di belakang ada 2 buah cup holder, sama di bagian center console sini ada tempat penyimpanan yang sedikit lebih kecil ya, karena center console-nya agak beda nih bentuknya. Dan untuk di armrest ini juga udah kulit. Untuk glove box dia tetap ada soft opening dan kerennya juga ada lampunya nih di bagian dalamnya. Untuk di sini juga ada airbag untuk penumpang depan. Dan ya seperti itu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mitsubishi Pajero Sport Dakar Facelift ini. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya ya. Nah, untuk di kabin belakangnya dari si Pajero Sport Facelift ini sebetulnya perbedaannya itu nggak begitu banyak ya. Jadi untuk legroom ini tetap sama. Ini adalah posisi berkendara tua, gue tinggi 170 cm dan masih ada sekitar 4-5 jari, jadi cukup lega. Dan ini height adjusternya paling bawah. Iya, paling bawah. Nah, jadi walaupun paling bawah ini masih ada sedikit ruang untuk kita selonjoran untuk masukin telapak kaki ya. Di belakang seat back pocket juga ada. Dan yang kerennya juga nih di facelift ini ada colokan rumah gitu 150 watt. Jadi kita bisa colokin perangkat elektronik kita kayak laptop, itu mungkin masih bisa. Dan di sebelah kirinya ada 2 buah USB. Jadi buat ngecharge gadget di sebelah kiri, buat ngecharge home appliances itu bisa di sebelah kanan. Dan kerennya juga di bagian sini ternyata ada ambient light-nya nih. Jadi kalau malam kita mau nyolokin colokan di belakang sini itu lebih kelihatan ya. Keren juga. Di bagian belakangnya sini juga ada gundukan kecil karena dia penggerak roda belakang. Terus di atas ini ada ventilasi AC, ada grab handle, ada gantungan.
Di tengah sini juga ada lampu baca. Kanan kiri ini switch buat ngikut pintu, dan double blower ini juga bisa diatur dari sini nih ya. Dia ada 4 speed. Di sebelah kanan ini juga ada ventilasinya, ada grab handle sama gantungan lagi, dan kerennya juga di pilar B sini ada grab handle sama seperti di pilar A. Jadi buat orang yang mau masuk ke belakang itu bakal lebih mudah. Untuk door trim belakang tetap sama, dia atasnya plastik, di bagian sini dia kulit, ada panel gloss black, handle-nya warna chrome, dan ada switch power window yang dia turunnya segini ya, nggak begitu turun sampai habis sih. Di bawahnya ada door pocket sama cup holder, ada lampu di bagian bawah pintu, sama ada speaker. Dan hampir lupa juga, di tengah sini dia ada armrest yang di dalamnya ada 2 buah cup holder ya. Cuma sayangnya ini lagi diplastikin ya, jadi kita nggak bisa turunin ini. Sayangnya headrest di penumpang tengah sini juga belum ada. Dan untuk seatbelt penumpang tengah tetap 3 titik, diambil dari atas sini. Cuma emang belum ada headrest aja, jadi disarankan untuk penumpang di tengah ini anak kecil aja ya, biar nggak patah leher kalau kena tabrakan belakang. Oke, untuk kabin di Pajero Sport Facelift sih kayaknya segitu aja ya, karena di bagian jok baris belakangnya itu nggak ada perbedaan. Jadi buat kalian yang pengen lihat kabin belakangnya atau ruangnya itu seperti apa, bisa lihat review gue tentang Mitsubishi Pajero Sport Pre-Facelift yang linknya ada di description di bawah. Oke, jadi interior udah kelar ya. Sekarang kita lanjut aja ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk mesinnya sih dia tetap sama ya, yaitu mesin 2400 cc 4 silinder turbo diesel dengan teknologi Common Rail MyFac. Kodenya 4N15, tenaganya juga tetap sama ya, 181 horsepower, torsinya 430 Nm. Dan dia digabungkan ke transmisi 8 speed automatic torque converter ke roda belakang. Dan kita juga bisa lihat nih di sini turbonya tetap banget. Dia juga udah ada engine covernya dengan tulisan Common Rail DID. Ya, untuk ruang mesin sih standar lah ya, masih sama seperti Pajero Sport yang pre-facelift. Di cupnya juga udah dapat hood insulator dan ada lip di sini ya, ada balon karetnya nih, jadi debu tuh nggak masuk ke sela-sela sini. Dan sekarang kita lihat ke tampilan depannya. Buat kalian yang pernah nonton video gue tentang Mitsubishi Pajero Sport Facelift buatan super mekanik, mungkin udah pernah lihat ya ini mukanya. Dan mukanya tetap sama gitu ya dibandingin yang punya super mekanik. Jadi grill utamanya ini dia warna silver. Untuk chrome-nya tuh sisa di bagian dynamic shield-nya aja. Jadi lebih sedikit chrome dibandingin yang pre-facelift ya. Kayak contohnya tuh yang di sana tuh, itu kan di bagian tengahnya juga chrome. Kalau di sini dia jadi warna silver. Dan karena ini dia Dakar 4x2, dia belum ada grill emblem yang pakai akrilik ya, karena di balik itu ada radar. Karena ini dia nggak ada radarnya, jadi emblem timbul biasa. Sensor parkir di depan ada 4. Untuk lampunya juga ini baru ya, jadi sama seperti Pajero Sportnya punya super mekanik, dia sudah by beam LED dan ada headlamp washernya yang modelnya tuh nongol ya, bukan model yang retract keluar masuk kayak di pre-facelift. Untuk sennya juga dia ada di bagian bawah dan ada fog lamp LED, serta di bagian sini ada cornering lights yang akan menyorot ke sisi luar pas kita belok. Dan kalau misalnya kita masuk mundur, dia akan nyala dua-duanya tuh. Jadi kalau kita masuk R, cornering lights kanan kirinya itu akan menyala. Untuk velgnya ini juga baru. Dia velgnya seperti ini ya, sama seperti yang di Thailand juga. Dia dual tone 18 inci yang motif itu sekarang lurus-lurus gini aja. Bannya Bridgestone Dweller HT yang berukuran 265/60 R18. Rem depan belakang sudah disc brake dan udah lengkap ya, ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Untuk di bagian bawah, footstepnya juga tetap kelihatan integrated sama seperti yang pre-facelift. Dan di bagian cover spion dia pakai chrome sama ada lampu sen LED-nya di sisi luar. Handle depan belakang chrome, di atas ada roof rail warna silver. Window lainnya itu juga pakai chrome. Lanjut ke belakang. Ini juga lampunya baru ya, bisa kelihatan nih. Dia LED barnya lebih tegas, lebih tebal dibandingin yang pre-facelift. Serta susunan lampunya juga beda ya. Yang bagian atas yang tadinya lampu rem, sekarang jadi lampu sen.
Untuk lampu remnya itu ada di bagian bawah sini nih. Sama untuk lampu mundur ada di bagian paling kecil di bawah situ ya. Nah tuh seperti itu lampu remnya. Untuk mundurnya sekarang juga sudah LED, jadi nggak kalah sama expander. Dan kalau kita nyalain wiper depan sambil masuk gigi mundur, wiper belakangnya tadi ya kelihatan dia akan menyapu berapa kali secara otomatis. Dia kaca belakang ada high mount stop lamp, terus di spoilernya ini juga kelihatannya lebih ada motifnya ya dibandingin yang pre-facelift, kayak ada cekungannya gitu nih bagian tengah. Ada antena shark fin juga di belakang dan ada wiper serta ada rear defogger. Di belakang ada garnish plat nomor yang sudah chrome, ada kamera mundur. Di bawah ada emblem Pajero Sport dan ada emblem Dakar di sebelah kanan. Sensor parkir untuk yang Dakar 4x2 ini dia 4 titik. Di bagian bawah situ ada underguardnya juga yang ada reflektornya. Jadi reflektornya sekarang udah pindah di bagian bawah, lebih horizontal ya dibandingin vertikal di versi pre-facelift. Jadi lampunya tuh nggak sepanjang yang lama. Dan karena ini Dakar 4x2 biasa, bukan yang ultimate, dia belum menggunakan power tailgate ya. Jadi bagasi ini masih dibuka secara manual seperti ini. Tapi it's okay lah, banyak stok aksesoris juga kan. Di bagian bagasi sini juga walaupun dia udah lagi tegak nih, jok baris ketiganya dia tetap lega. Dan ada underfloor storage juga nih. Di bagian kanan kiri sini juga ada gantungan seperti ini ya. Dan dia juga bisa dilipat rata lantai sampai ke baris kedua. Cuma emang talinya itu cuma satu ya di bagian sini. Terus kita angkat dudukan bawahnya ke depan, baru dia bisa dilipat rata lantai. Di belakang juga tetap dapat seat belt. Ada ini juga nih, tempat toolkit sama dongkrak. Tersimpan rapi di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan ini ada power outlet untuk penumpang baris ketiga. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi Pajero Sport facelift tipe Dakar 4x2 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Mitsubishi Bumen Reja Abadi ini bisa lihat di description yang ada di bagian bawah ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.